warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya di Kota Batu dengan Direktorat SMP Kemendikbudristek terkait kegiatan pendampingan ya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan untuk guru-guru SMP. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Kemudian untuk Kemendikbud terkait penggunaannya dan dari Kemendagri terkait tata kelola di daerah masing-masing. Nah, ada 3 peraturan di Kemendikbud Permendikbudristek 63 2023 yang terbaru untuk Kementerian Keuangan PMK nomor 2 tahun 4 2022 dan Permendagri sudah ada terbaru di tahun 2020 sebelumnya. Karena apa? Karena penyelenggara tahap satunya memang persyaratannya tidak seberat tahun yang lalu, tetapi diberatkannya pada penyelenggara tahap keduanya nanti. Yang lain, saya tidak berpercaya masalah pendidikan kita sangat banyak dan memang itu yang perlu kita sinergikan dan itu tidak mungkin kita selesaikan sendiri di tingkat kota, tapi juga kolaborasi dengan Kemendikbudristek maupun dari BPMP maupun dari pendidikan dan satuan pendidikan. Yang kami banggakan para kepala sekolah semua, alhamdulillah matur Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita lakukan Bu Juni, artinya nggak apa-apa langkah awal bagus kita, legal formal sudah kita bentuk, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan penguatan pola kerja punya tim ini ketika melaksanakan tugas itu seperti apa yang kita dilakukan ketika menghadapi ada permasalahan yang ada di sekolah sehingga penanganan bisa cepat. Bapak Ibu sekalian kami hormati, pelaporan yang terjadi mohon maaf, keluhan yang terjadi ketika masuk ke dinas itu mohon maaf ya, respon sekolah yang lambat. Begitu nanti Bapak dan Ibu sekalian, ini kan momen yang penting ya Bapak dan Ibu, yang sering menjadi pertanyaan kita itu ya, setelah terbentuknya pencegahan dan penanganan kekerasan atau pendidikan trauma kepada para peserta. Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan adalah sebuah kelompok yang dibentuk untuk memastikan adanya respon cepat kepada para peserta didik, para korban penanganan, para korban kekerasan, dan seperti yang kami harapkan kami hormati Ibu Juni Darmanurung SSMPD, Widya Prada Ahli Madya dari BPMP Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Muhammad Kori SOS MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. sebenarnya bukan karena satuan pendidikan belum membentuk TPPK dari Ibu. Ternyata kendalanya Merdeka, merdeka, tanahku
provinsi sudah dituliskan. Nah, nanti di sana itu ada yang pertama nomor, kemudian yang kedua itu nama program, yang ketiga itu waktu pelaksanaan, kemudian yang keempat sasaran pesertanya, kemudian PIC atau penanggung jawabnya serta keterangan. Nah, jadi Bapak dan Ibu atau pemangku kepentingan dari pendidik juga dan kekerasan seksual. Kita sudah punya 3 programnya yang bisa Bapak Ibu akses melalui platform Merdeka Mengajar. Ini kalau semisal Bapak Ibu merasa di sekolahnya ini kok kayak banyak perundungan nih, oke, kita punya programnya, namanya program Roots Indonesia. Di sini yang sudah ikut BIMTEK-nya itu adalah SMPN 3 Kota Malang, mana ya? Ada. Bapak Ibu, saya sedikit saja ya. Nah, ini saya mau cerita tentang kasus MTS. Anak ini Bapak Ibu mulai dari, ini anak-anak SMP ya. Rata-rata kasus tertinggi kalau dari data kami adalah kejadian kekerasan di satuan pendidikan paling tinggi adalah di SMP. 51%. Ini wajar karena usia 13-15 tahun ini hormon yang berbeda. Yang kedua, itu dari anak-anak menuju ke remaja. Jadi ada masa transisi. Bahkan Tuhan aja ngasih hal yang ngasih ciri untuk anak umur 13-15. Coba Bapak Ibu ingat-ingat murid Bapak Ibu, itu kalau udah siang rata-rata kan bau. Karena anak umur segitu tuh walaupun bukan karena mandinya nggak benar, hormonnya terkena itu sebenarnya untuk nunjukin kita berjaga jarak. Jadi Tuhan aja udah ngasih sinyal. Kan kalau kita bau, kita kalau sesama bau sih anak-anak itu nggak akan mencium. Tapi kalau kita kan enggak nih masanya. Nah itu sebenarnya kira-kira sinyal dari Tuhan kita suruh jaga jarak. Makanya biarkanlah dia apa kata teman itu. Nah, Bapak Ibu ini satu contoh kasus. Anak ini ribut dulu di media sosial, berlanjut kemudian di dunia di luring. Lalu si pelaku ini mengajak teman-temannya 8 orang untuk membalas si korban. Korban itu habis wudhu di musolanya jauh di belakang. Ini di Kota Mubagu di Sulawesi Utara. Waktu itu saya nanganin ketika saya masih KPAI. Sampai di situ anak ini tuh nyuci wudhu, masuk dan ternyata sudah ditunggu oleh 9 orang ini. Ditangkap, dibanting, mukanya ditutup sajadah lalu ditendang rame-rame pada bagian perut dan punggung. Pulangnya anak ini ngerasa sakit pada bagian perut dan bilang ke ibunya kalau dia itu buang airnya keluar darah. Ibunya cepat tangkap begitu dengar cerita, lalu bapaknya dan ibunya ini membawa ke rumah sakit di Kota Manado dengan ambulan. Dan yang terbaik yang peralatannya lengkap. Sampai di sana diperiksa dalam, anak itu harus menjalankan operasi saat itu saja juga karena usus besar yang tadi ditendang-tendang bagian perut ternyata sobek pada beberapa bagian. Darah berasal dari sana. Jadi harus dihentikan. Operasi 8 jam, itu operasi besar. Selesai pemulihan langsung masuk ruang ICU. Tapi sepanjang perjalanan di ambulan anak ini tuh ibunya sempat menggali anaknya itu siapa saja pelakunya dan lain-lain itu sempat dilakukan oleh si ibu. Nah singkat cerita, anak ini sempat di ICU 24 jam lalu meninggal dunia. Jadi bisa jadi murid kita juga begitu. Jangankan anak SMP, STIP aja kan anak yang baru saja meninggal ini masih cacarannya adalah ulu hati, dan itu bagian fatal yang akhirnya dia pingsan dan juga meninggal dunia. Nah ini bisa terjadi loh sama murid-murid kita. Nah lalu Bapak Ibu yang sana itu saya tadi kan kalau kekerasan itu termasuk tadi ya intoleransi, itu juga bagian yang juga disebutkan di dalam Permendikbud ini. Next, bisa lanjut. Nah, kalau kita melihat yang ini Bapak Ibu,
ternyata di Kota Malang maupun Kota Batu kasus-kasus kekerasan anak itu meningkat sebenarnya. Ya, hanya saja barangkali banyak kasus ya kayak perundungan tuh mungkin nggak dilaporin. Tapi kekerasan seksual atau dipukul hingga luka berat apalagi meninggal barulah dilaporkan. Jadi yang nggak dilaporkan sebenarnya banyak juga ya. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu, next aja. Nah ini adalah kasus rambut. Kita sering kali nih urusannya ini. Yang pertama yang Lamongan ya. Bapak dan Ibu detilkan. Ya kalau misalkan pembelajarannya ada namanya CP, ada modul ajarnya gitu ya. Jadi jelas gitu ya seperti apa. Tapi ini tidak sampai detail seperti pembelajarannya, tetapi apa Yang kedua, peserta didik secara berkelompok melihat tayangan film pendek. Ini terkait dengan bullying, yaitu ada film Gerobak Perdamaian, ada Perundungan Dunia Maya atau Cyber. tepuk tangan buat bapak-bapak di depan. Baik Bapak dan Ibu, ini agar tercipta hasil yang lebih baik ya untuk sekolah SMP Raden Fatah dan juga pengetahuan bagi kita minta Ibu Retno atau Mbak Z perwakilan saja ya, maksudnya dari sekolah nggak usah banyak, tapi kalau mau nemenin ke depan boleh ya. Depan nanti akan dipaparkan hasilnya apa adanya saja sesuai dengan yang sudah diselesaikan. Ini kita laksanakan pada bulan Mei ini pada minggu ketiga. Sasarannya adalah guru, karyawan, maksudnya yaitu komite lah, karena di dalam tim kami juga melibatkan komite. Bukanti ketua BPK. Nah ini untuk rencana tindak lanjut di SMP 2 untuk kegiatan di yang pertama adalah deklarasi kebaikan suara melawan perundungan, rencananya tanggal 5 Agustus 2024. Laksananya karena melaksanakan kegiatan ada cukup banyak. Itu yang terlibat BPK, komite, pengurus. E2 Kota Batu, terima kasih Ibu ya. Saya sudah cukup melihat itu dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Namun ada beberapa catatan gitu ya. Saran sebagai saran saja. Ya. Oke, bagus itu. Dari SMP. Iya. Nanti foto bareng. Ini nyerahin dulu. Baru akan kulkas, Pak. Oke ya, demikian video ini
selalu seru sih kalau ketemu dengan guru-guru, apalagi guru-guru SMP ya. Ini pokoknya oke banget ya kegiatan Direktorat SMP Kemendikbudristek ya, kita ikuti terus ya video dan tayangan berikutnya terkait dengan pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.